Gina Fitriani. Saya dari S1 Farmasi Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kedua, kesamaan bentuk. Tiga, ketegasan makna. Keempat, kehematan kata. Kelima, kelogisan makna. Keenam, kepaduan makna. Dan yang ketujuh yaitu kecermatan dan kesantunan. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ajaran yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Dan yang keempat, tidak ambigu. Berikut adalah contoh kalimat efektif agar menjadi kalimat baku. Yang pertama, kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Kalimat efektifnya, para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Alasannya, dari kalimat nomor 1 subjeknya kurang jelas, karena kata depan di, dari, dalam, kepada tidak boleh mengawali subjek, kecuali seluruh kata depan tersebut berfungsi sebagai keterangan. Oleh karena itu, kata depan kepada harus dihilangkan. Yang kedua, dengan ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak babi. Kalimat efektifnya, ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak babi. Alasannya, kata keterangan dengan dihilangkan agar ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh yang ketiga, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Kalimat yang benarnya yaitu, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah kata yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Alasannya, konjungsi atau kata sambung sedangkan merupakan konjungsi intrakalimat. Konjungsi tersebut berfungsi menghubungkan bagian-bagian di dalam sebuah kalimat. Dengan demikian, bagian kalimat yang diawali oleh konjungsi tersebut harus ditulis serangkai dengan bagian sebelumnya. Contoh yang keempat, proposal ini saya harus perbaiki secepatnya. Kalimat efektifnya, proposal ini harus saya perbaiki secepatnya. Alasannya, karena susunan kalimat tidak padu, karena antara pelaku dan kata kerjanya disisipi keterangan modalitas harus. Contoh yang kelima, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Kalimat efektifnya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Alasannya, kalimat tidak memiliki kesejajaran, keparalelan, unsur yang sama fungsinya. Contoh yang keenam, setelah tugas kelompok diperbaiki, tugas kelompok akan saya dipresentasikan. Kalimat efektifnya, setelah diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Alasannya, untuk menjaga kehematan, subjek yang sama cukup disebutkan satu kali. Subjek yang harus dihilangkan adalah subjek yang terdapat pada anak kalimat. Contoh yang ketujuh, kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena sering kebanjiran. Kalimat efektifnya, kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut sering kebanjiran. Alasannya, ketidaklogisan pada kalimat ini terjadi karena pembuat kalimat salah menghilangkan unsur kalimat. Penghilangan unsur kalimat dapat dilakukan apabila unsur-unsur kalimat tersebut memiliki fungsi yang sama. Dalam hal ini, sama-sama berfungsi sebagai subjek. Contoh yang ke-8, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Kalimat efektifnya, atas bantuan saudara kami ucapkan terima kasih. Alasannya, bentuknya pada anak kalimat tidak jelas atau multimakna. Agar tidak multimakna atau ambigu, bentuknya harus dinyatakan secara eksplisit, misalnya
saudara, bapak, ibu. Contoh yang ke-9, karena sakit, maka ia tidak mengikuti kuliah. Kalimat efektifnya, karena sakit, ia tidak mengikuti kuliah. Alasannya, kalimat tidak baku karena menggunakan konjugasi ganda, karena dan maka. Contoh yang terakhir yaitu contoh ke-10, jadi mahasiswa harus belajar secara teratur. Kalimat efektifnya, jadi, mahasiswa harus belajar secara teratur. Alasannya, jadi merupakan konjugasi antar kalimat yang penggunaannya selalu diikuti oleh tanda koma.